yang segala keutamaan dan kemuliaan ada di dalamnya. Balik. Di leher. Aman, Pak. Agar Allah memenangkan agamanya, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, ada sebuah doa yang senantiasa kita panjatkan. Bahkan anak-anak kecil pun menghafalnya. Yang dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia. Karena memang kita hidup di dunia, maka kita perlu memohon kepada Allah agar diberi kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan kita memohon kebaikan di akhirat. Karena dunia tidak lama, dia hanya sementara, dan kita melihat orang-orang meninggal dunia. Yang dia bangun dia tinggalkan. Karir yang dia capai dengan keringat dan usaha yang berkesinambungan itu pun ditinggal. Bintang-bintang dia tanggalkan. Gelar-gelar pun dibuang. Dia hanya berharap satu gelar yang melekat di dirinya. Almarhum, yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah, wa qina adzabannar, agar diselamatkan dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara surga, apakah orang seperti kita pantas masuk surga? Atau kita bak pungguk merindukan rembulan? Kita meminta dan memohon surga, tapi kita tidak pernah melangkah ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang takut, maka dia akan bergerak, berjalan sebelum matahari tenggelam. Dia akan berusaha nyampe di tempat itu sebelum para perompak atau perampok mempersiapkan diri untuk menghadang jalannya. Wa man adlaj balagal manzil. Barang siapa yang jalannya bersegera tadi sebelum matahari terbenam, sebelum malam gelap gulita, maka insya Allah dia akan sampai ke tempat tujuan dia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya barang dagangan Allah ini mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Berapa kita siap untuk membayarnya? Berapa waktu yang kita siap mengorbankannya untuk masuk surga? Kita melihat banyak orang-orang yang lalai dengan barang dagangan Allah ini. Tapi tatkala dia berburu dunia, kita dapat melihat bagaimana kondisi jalanan di kota Malang ini sebelum jam 7 pagi. Di hari-hari kerja. Bagaimana kemacetan tatkala mereka pulang kerja. Apa sih yang mereka cari? Mereka sedang terburu-buru, tergesa-gesa untuk sampai ke tempat kerjanya, dan di sore hari untuk sampai ke tempat tinggalnya. Memang Allah Azza wa Jalla menjadikan dunia ini sebagai ujian. Dan dunia itu benar-benar menyilaukan dan mempesona. Sampai di surat Fatir, di ayat 6 Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Yang bukan manusia nggak perlu mendengarkan panggilan ini. Panggilan ini hanya untuk manusia. Allah mengatakan, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Bahwa kalian akan dimatikan. Kemudian kalian akan dibangkitkan. Lalu kalian akan mendapatkan balasan atas semua yang kalian kerjakan. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan. Kita lihat orang-orang terkaya di dunia mati. Orang-orang terkuat di dunia mati. Orang-orang tercantik di dunia mati. Orang-orang dengan IQ tercerdas di dunia mati. Orang-orang dengan gelar terbanyak di dunia mati. Jangan tertipu kalian dengan kehidupan dunia ini. Makanya masjid ini namanya Masjid Al-Ikhlas ya. Dengan harapan semua bisa ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian terpedaya dengan tukang tipu. Ada tukang tipu yang telah melakukan penipuan dengan sangat lihainya. Dan ternyata sampai hari ini dia masih berhasil menipu. Kalau ada satu orang yang menipu antum, lalu antum ngasih tahu kawan antum, hati-hati ya sama fulan.
Kenapa Ustaz fulan ini utang sama ana tidak bayar? Boleh nggak kita ngomong gitu? Boleh. Hati-hati sama fulan. Akhirnya kita kasih tahu. Alhamdulillah, dengan kita kasih tahu orang ini, tidak ada lagi yang berhasil ditipu. Tapi ternyata tukang tipu yang Allah bicarakan ini, sampai hari ini pun dia berhasil menipu. Yang pertama dia tipu adalah Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dia merayu Nabi Adam. Tatkala Nabi Adam berada di surga, yang akhir ceritanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara tukang tipu ini. Dan tukang tipu itu berhasil memperdaya Qabil sehingga membunuh Habil. Dan tukang tipu itu berhasil memperdaya istrinya Nabi Nuh dan putranya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Nuh. Nabi Adam meninggal dunia, tukang tipu itu tetap hidup. Nabi Nuh bersama kaumnya juga meninggal dunia, tapi tukang tipu itu masih hidup. Kemudian Nabi Saleh atau Nabi Hud sebelumnya, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi itu telah meninggal dunia. Yang mana kaum nabi-nabi itu berhasil ditipu oleh tukang tipu ini. Bayangin ya, kalau kita membayangkan kaumnya Nabi Ibrahim didakwain sama Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim disidang. Ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini, menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum hadha." Yang melakukan itu tuh yang paling besar. Fas'aluhum, kalian nggak percaya kan? Maka tanyakan kepada yang hancur. Kalau yang besar ditanya nggak ngaku, pantas. Orang kalau sudah melakukan dosa nggak ngaku jamaah. Nabi Ibrahim tidak menyuruh orang-orang tanya kepada yang besar. Fas'aluhum, tanyakan kepada yang hancur ini. Siapa yang menghancurkan kalian? In kanu yantiqun, kalau mereka bisa bicara. Akhirnya mereka sadar jemaah. Lu gimana sih? Kita disuruh ngomong sama berhala. Kan nggak bisa ngomong mereka. Lu kalian sembah mereka. Kalian tahu mereka nggak bisa ngomong. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Lalu kalian menyembah mereka. Akhirnya mereka ditipu oleh setan untuk membakar Nabi Ibrahim. Lalu mereka mempersiapkan api yang sangat dahsyat, di mana api itu benar-benar membakar kayu-kayu yang mereka persiapkan. Mereka pun tidak berhasil mendekat ke api itu karena terlalu besar dan panas ya ma. Kita lihat ya, kalau ada kebakaran, kita itu mendekat nggak mampu gitu. Dan itu yang terjadi sama kaumnya Nabi Ibrahim. Akhirnya dikatakan iblis hadir memberikan ilham kepada mereka agar mereka membuat manjanik, membuat alat pelontar. Dibuatlah alat pelontar. Nabi Ibrahim ditelanjangi oleh mereka, ditaruh di alat pelontar itu, diikat, kemudian dilemparkan. Dan Allah mengatakan kepada api itu, "Ya nar,
Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saja. Akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari api itu selamat. Apakah kaumnya yang melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat, kemudian mereka beriman? Enggak, jemaah. Yang beriman cuma satu orang. Siapa yang beriman? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiahnya, mana hadiahnya? Diambil di? Oh, di panitia. Panitia mana ini? Oh, nanti suruh ngambil, tidak ada panitianya. Nah, siapa yang beriman? Dari satu kampung itu, satu negeri di Babilonia itu, satu yang beriman. Nah, Sarah sudah beriman. Yang beriman ketika itu Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan fa'amana lahu Lut. Nanti hadiahnya diambil ya. Ngambilnya di mana Anda nggak tahu ya. Tapi nanti kepanitiaan tuh. Nabi Lut saja. Dan antum lihat ya, kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma 80 orang. 80 orang. 950 tahun. Supaya antum tahu tukang tipu ini pinter. Allah sudah mengatakan kepada Nabi Adam, "Inna hadza aduwwun lak wa li zawjik." Ini musuhmu dan musuh istrimu. Udah dikasih tahu sama Allah. Tapi tetap ditipu Nabi Adam dan berhasil. Maka Allah mengingatkan kita, jangan sampai kalian ditipu dengan tukang tipu ini. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan memang itu tujuan iblis dan bala tentaranya. Bagaimana keluar dari surga dan tidak balik ke surga. Dan kita keturunan Nabi Adam ya sedang berada di tempat pengasingan. Maka kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara buat orang beriman, bukan tempat tinggal di sini. Wa jannatul kafir. Dan surganya orang kafir. Karena memang di sini kita sedang menjalani proses ujian yang kalau kita tidak berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, ya sudah, kita gagal masuk surga. Tadi Anda tanyakan, seberapa banyak energi, waktu yang antum berikan untuk membeli barang dagangan Allah surga ini. Kalau punya rumah di jalan apa ini namanya? Jalan Langsep. Jalan Langsep. Jalan paling mahal di Malang ini jalan apa? Ijen. Tapi kalau ingin punya tempat di Ijen itu 1000 meter. Berapa kita harus keluar duit? Berapa kira-kira? 1 meternya berapa kira-kira di sini? Hah? Berapa? 10 juta? Enggak, 1 meternya. 20. Nah, karena nggak ada yang bisa dibeli kadang-kala di sana jemaah. Anggap 50 juta 1 meternya. Kalau kita ingin punya 1000 meter butuh duit 50 miliar. Itu baru dapat tanahnya. Sebagian kita mungkin sampai mati tidak pernah punya simpenan 1 M. Jadi mati warisannya dilihat berapa warisannya Bapak? Alhamdulillah utang 20 juta. Mewariskan hutang. Bagaimana dengan surga Allah? Yang Allah katakan arduhas samawati wal ard.
yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan 10 kali lipat raja yang memiliki dunia. 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk surga. Kita mau bayar berapa? Nih emak-emak nih. Berapa yang dikeluarkan untuk skincare-nya? Terus jemaah, anak kadang-kadang kalau lihat emak-emak itu ya, di meja riasnya, tumpukan tuh jemaah. Ini yang buat ini yang buat ini yang buat ini. Allahu Akbar jemaah. Sekali perawatan, ya kalau perawatan yang benar ya, boleh jadi puluhan juta dia keluarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menggambarkan sedikit panggilan yang ada di surga. Kalau antum masuk surga, semoga kita masuk surga. Yunadi munadin, akan ada yang menyeru mengatakan, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian di surga itu akan sehat selalu. Nggak ada ceritanya sakit. Makanya nggak ada ceritanya antum perlu check up. Tadi imam kita membacakan ya, surat Al-Haqqah. Allah memerintahkan kepada penghuni surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silahkan makan, minum seenak kalian. Nikmati semuanya, jangan takut sakit. Nggak ada ceritanya takut kekenyangan. Di dunia kita kalau makan terlalu banyak, apa yang terjadi? Sabuknya dilepas supaya perutnya bisa berkembang. Nah, itu di dunia kita melihat. Dilepas, dia nggak bisa kita. Kemudian kita akan butuh toilet. Dan di surga tidak ada toilet. Kalian akan sehat selalu di sana. Di dunia sibuk kita dengan membayar BPJS. Apakah sedekah antum seperti pembayaran antum terhadap BPJS? Dipaksa untuk membayar itu karena takut. Kalau sakit gimana nanti? Di sana ada tempat antum nggak akan sakit. Tapi bayarnya harus sekarang. Sekarang kita bayarnya. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Kalian akan hidup selamanya, nggak ada mati. Sedangkan di dunia yang paling ditakutkan oleh manusia adalah kematian. Apalagi yang sudah tua-tua, yang jenggotnya sudah putih-putih ini. Apa yang dia khawatirkan? Dia takut mati belum dalam kondisi siap. Di sana hidup selamanya. Dan ini yang disukai oleh laki-laki dan wanita. Penyeru itu mengatakan, wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan awet muda, nggak akan pernah tua. Nggak ada ceritanya orang tua di surga. Makanya ketika ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW, dia minta didoakan supaya dia masukkan ke surga. Dan Nabi SAW mengatakan, nggak ada orang tua di surga. Akhirnya perempuan ini sedih jemaah. Ketika dia berpaling, Nabi SAW menyuruh untuk menyampaikan dia akan masuk surga dalam kondisi muda. Muda. Kita itu paling takut. Ya kalau bapak-bapak nggak terlalu takut sih dengan keriput itu. Dia kalau ngelihat wajahnya sudah keriput, ya wis tuwek memang. Kalau perempuan takut bagaimana dia menghilangkan kerutan-kerutan itu. Bagaimana dia tetap kelihatan muda buat orang walaupun wis tuwek.
Kalau engkau ingin awet muda, ini loh, masuk surga. Awet muda. Dan tidak ada mati di sana. Dan kondisinya kalau bicara mati, dan itu jalannya. Nggak ada ceritanya orang masuk surga dalam kondisi hidup, nggak ada. Itu sudah keniscayaan yang Allah tetapkan. Wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan selalu menikmati di sana. Nggak ada cerita yang susah. Di dunia kita lihat ada orang-orang yang ya walaupun kaya raya tetap susah karena dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian yang mungkin nggak bisa duduk di bawah karena ada masalah. Ya itulah kehidupan dunia ini. Kalau antum ingin selalu sehat, awet muda, selalu nikmat, persiapkan diri untuk meraih itu. Ya kerja keras. Ketika kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Ahibati fillah, bangunan di surga itu terlalu mahal jemaah. Uang kita nggak cukup. Orang terkaya di muka bumi sekarang nggak bisa punya rumah ini. Kalau dia gelontorkan semua hartanya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, al-jannatu wa ma bina'uha ya Rasulullah. Rasulullah, bangunan surga kayak apa sih? Karena kita tahu di zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bangunannya di kota Mekah, kota Madinah itu modelnya mirip dengan Ka'bah. Kalau antum lihat sekarang. Ya batu-batu yang disusun gitu. Itu orang yang kaya. Kalau orang yang miskin bukan batu. Apa? Tanah liat. Yang tidak dibakar. Itu yang disusun. Maka para sahabat kepingin tahu kayak apa sih bangunan surga itu. Maka Nabi SAW mengatakan labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Satu batu bata yang disusun itu dari emas. Dan ada lagi bangunan lain yang batu batanya semuanya perak. Perlukah kalau antum bikin rumah dengan batu bata dari emas, perlu disemen lagi jemaah? Apa perlu keramik ini atau perlu marmer? Apakah perlu untuk ditutupi? Nggak perlu. Emas dan perak jemaah. Ada rumah antum yang semuanya dari emas, ada yang semuanya dari perak. Kemudian wa milatuhal miskul azfar, dan perekatnya antara satu batu bata dengan batu bata lainnya itu dari misik yang mahal sekali. Nggak tahu di Indonesia ini ada nggak misik yang asli? Misik itu kasturi ya. Dulu guru ana ngomong di kelas waktu kita masih kuliah bahasa, dia ceritakan misik itu 1 tula 4 mili mungkin itu harganya 11.000 real dulu jamaah tahun 99. 11.000 real kira-kira sekarang harganya ya 50 juta. Perekatnya dari itu jemaah. Sehingga masuk rumah selalu wangi. Dan kita kan ingin memang kalau bikin lantai itu bagaimana tidak ada natnya. Ingin yang sempurna itu. Dan Allah berikan itu di surga nanti. Temboknya itu kayak gitu. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Kerikilnya. Kerikil yang kalau kita lihat di rumah kita sebagian orang beli kerikil yang putih ya, yang bagus taruh di rumahnya supaya kelihatan indah. Di surga itu dari mutiara dan permata. Bayangin coba. Antum mau bayar berapa? Antum mau kerja berapa jam untuk dapat rumah yang kayak gitu? Kalau dikatakan kepada antum, Bapak
Bapak kalau mau dapat satu batu bata emas, satu, bukan rumah ini jemaah, satu batu bata emas. Ingat, kalau bicara batu bata jangan dipikir batu bata itu seperti yang ada di sini ya. Karena ketika sahabat bertanya, yang dia lihat batu bata yang ada di Arab, yang kayak batu yang disusun di Ka'bah sana, besar-besar jemaah. Anggap 10 kilo. Bapak akan dikasih 10 kilo emas asalkan bekerja di tempat ini 10 tahun, nggak pulang. Kecuali liburan. Mau nggak orang itu? Kira-kira. Saudara-saudara kita yang merantau ke luar negeri. Yang mereka mengatakan gajinya di sini per jam. Dapat berapa dia jemaah? Dan dia korbankan keluarganya, nggak ketemu keluarga, anak punya kawan 10 tahun nggak pulang dia. Demi mendapatkan harta. Padahal harta itu akan dia tinggal. Bagaimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Yang rumahnya tadi dari emas, dari perak. Kemudian kerikilnya dari mutiara dan permata, wa turbatuha za'faran. Dan tanahnya za'faran. Safron jemaah. Safron itu belinya gram-graman. Itu akan jadi tanahnya nanti di sana. Man dakhalaha yan'am wa la yab'as. Yang masuk ke surga itu akan terus nikmat hidupnya. Tidak akan pernah susah. Wa yakhlud wa la yamut. Dan dia akan kekal selama-lamanya dan tidak akan mati. La tabla thiyabuhum wa la yafna syababuhum. Bajunya nggak ada yang usang. Dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Namun subhanallah jemaah. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Supaya antum tidak ujub sama amalan antum. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang ceritanya masuk surga itu sebagai pengganti amalannya. Amalan itu hanya sebab. Tapi bukan pengganti. Kalau antum punya kawan dekat. Ya, Masya Allah lah. Dia sayang sama antum. Dia punya showroom mobil mewah. Di showroom itu ada apa mobil paling mahal di Indonesia aja, Mak? Apa? Rolls Royce Phantom. Kayak apa modelnya itu? Nanti kita lihat di Google. Hah? Cuma 15? Ya murah lah. Cuma 15. Anda pernah baca harga mobil itu ada 450 miliar. Karena kadang-kala anak-anak itu suka beli mobil Hot Wheel. Iya ya kan? Coba Bapak, ini berapa harganya? Kalau aslinya kita lihat. Kan kalau Hot Wheel-nya cuma ya 27.000 berapa. Aslinya ada yang sampai 400 miliar. Kalau sohib antum punya mobil harga 400 miliar. Tahu-tahu antum ke sana bawa Avanza. Datang. Bang. Tukar bang. Sama itu. Lalu sohib antum mengatakan. Fulan. Ambilkan kontaknya. Kasihkan Fulan. Fadal. Barakallahu fik. Antum tinggal di sini. Avanzanya antum bawa pulang. Apakah Avanza itu seharga dengan Phantom itu? Kenapa dikasih? Karena sayang sama dia. Maka Rasul SAW ketika mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang masuk surga dengan amalannya tadi. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah. Engkau yang sholat sampai bengkak kakinya. Engkau yang berjuang menegakkan agama ini.
yang setiap muslim beriman, maka beliau akan dapat pahalanya sampai hari kiamat. Hatta anta ya Rasulullah. Hatta ana, sampai aku pun. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru. Rahmat Allah Azza wa Jalla dan kasih sayangnya. Kenapa setiap selesai sholat kita astaghfirullah? Kenapa di antara dua sujud doanya kita Rabbighfirli warhamni? Terus kita minta itu jemaah. Karena memang yang dibutuhkan itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya masuk surga itu gampang-gampang susah jemaah. Kita harus belajar kapan kita dapat rahmat Allah. Ada seorang pelacur. Baghi. Bukan seorang yang berzina ya. Orang berzina itu boleh jadi dia sekali berzina. Tapi ini baghi. Memang kerjanya melacurkan dirinya. Min baghaya Bani Israel. Dari pelacur-pelacur Bani Israel. Saqat kalban. Dia memberi minum seekor anjing. Masuk surga. Kenapa? Karena dia itu sayang sama tuh anjing. Maka Allah sayang sama dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian kasihi yang di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian. Dia dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, kita perlu membahas tentang kriteria-kriteria yang setelah itu kita baru bisa melakukan evaluasi diri. Kira-kira saya ini layak enggak masuk surga? Layak mendapatkan rahmat Allah apa tidak? Ya wallahu alam. Antum tahu dengan yang namanya Serdos. Serdos. Sertifikasi dosen. Kenapa Anda ngomong itu? Karena tadi malam Anda baru rapat Zoom untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Dijelaskan kriterianya. Ada evaluasi diri, ada evaluasi dari teman sejawat, ada evaluasi dari atasan, ada evaluasi dari mahasiswa untuk menyatakan engkau ini layak enggak disebut dosen. Cuma dosen. Itu ternyata melalui proses evaluasi yang panjang. Yang boleh jadi telah dikatakan tidak layak. Hanya itu. Maka kita perlu melakukan evaluasi diri. Dan perlu dievaluasi sama orang lain. Antum perlu dengar dari orang lain. Gimana pendapat antum tentang ana. Antum perlu tanya sama orang yang di atas antum. Orang tua antum. Antum perlu tanya sama istri antum. Yang ada di rumah. Dek, menurutmu aku ini sudah baik belum? Ya. Aku takut kau masuk neraka bang. Zalim kau bang. Boleh jadi. Siapa yang tahu antum zalim? Antum sendiri tahu. Tapi kadang-kadang nggak mau tahu. Maka butuh orang lain. Memberikan evaluasi. Maka paling tidak kita sudah tahu kriterianya. Kriteria yang pertama jamaah. Iman. Nggak ada orang kafir di surga. Ini syarat mutlak. Kalau syarat mutlak dosen itu umpamanya harus S2. Nggak akan bisa S1 jadi dosen. Nggak bisa. Saya mau daftar, nggak bisa sudah. Daftar saja nggak bisa, apalagi lulus. Orang yang tidak beriman daftar masuk surga nggak bisa. Jadi antum nggak akan dapat yang namanya
Belangko pendaftaran itu nggak akan diberikan. Makanya kadang-kala ada orang-orang yang mengatakan, loh antum kok mengklaim bahwasanya di surga itu hanya orang Islam? Loh iya, itu surganya orang Islam. Kalau antum berpikir ada surga yang lain, ya terserah. Tapi kalau surga yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 72. Allah mengatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Tempatnya neraka. Ustaz, tapi dia itu baik orangnya Ustaz. Suka menolong orang lain. Orang ini Ustaz, subhanallah, satu kampung suka sama orang itu. Tapi dia tidak beriman Ustaz. Ya sudah, Allah sebutkan. Haram. Masa nggak bisa nego Ustaz? Nggak bisa Syah. Dan Allah menyebutkan orang-orang kafir itu, kalau bagi mereka bumi ini emas, dan sepertinya juga liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka dari azab yaumil qiyamah, ma tuqbila minhum, nggak bakal diterima dari mereka. Mereka hanya diminta ketika di dunia mengatakan qul la ilaha illallah. Apakah banyak tuntutan Allah kepada mereka? Tidak. Katakan la ilaha illallah. Takutlah kepada Allah, itu aja. Dia nggak mau. Tapi dia baik, nggak ada urusan. Allah sudah membuat keputusan. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Keputusanku nggak dirubah dan aku tidak menzalimin hambaku. Fair. Allah berikan kepada dia segala kenikmatan dunia. Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya. Dakwah disampaikan dan engkau tidak mau. Dan engkau sudah tahu konsekuensi. Wa ma'wahun nar. Tempat dia neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Nggak ada penolong buat orang-orang yang zalim. Jadi syarat pertama adalah iman. Itu kriteria pertama. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Kemudian di surat Ali Imran ayat 136. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian. Kita disuruh cepat-cepat kemana sama Allah? Menuju kepada ampunan Allah. Ampunan dari Tuhan kalian. Kenapa jamaah? Allah mengatakan menuju kepada ampunan dan surga. Tidak disuruh ke surga langsung. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Hadiahnya sudah ada? Oh, sudah ada jemaah. Oh, mana tadi yang jawab? Kirimkan. Udah dapat antum hadiahnya? Kirimkan ke beliau, angkat tangan antum. Ini yang ini. Baik. Kenapa pertanyaannya? Kita tuh kok nggak langsung disuruh ke surga langsung sama Allah, tapi disuruh menuju kepada ampunan Allah. Nah, fadhal. Iya. Karena tadi disebutkan bahwasanya masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kasihkan hadiah nggak apa-apa. Siapa yang mau nambahin? Iya, yang jauh sana. Iya. Karena kita banyak dosanya.
Banyak dosanya kita. Oh Ustaz, saya sudah hijrah. Saya sudah meninggalkan dosa-dosa itu. Kapan antum berhenti berbuat dosa? Abu Bakar Siddiq. Ini jamaah ya. Supaya antum yang sudah taat sama Allah. Jangan sampai ketaatan antum memasukkan antum ke neraka. Gara-gara ujub. Abu Bakar datang. Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Dan insya Allah Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu surga. Dari pintu jihad dipanggil, ya Abu Bakar. Dari pintu sholat dipanggil, dari pintu sodakoh. Allah, tidak ada satupun amal soleh yang bisa dilakukan Abu Bakar kecuali Abu Bakar bersegera melakukan. Ketika dia minta doa sama Nabi SAW, alimni doa, dia minta doa khusus. Ya. Sebagai seorang sahabatnya yang mendampingi beliau. Di gua Hira, di Jabal Thur, di gua Thur. Mendampingi beliau ketika hijrah. Mendampingi beliau menyampaikan dakwah. Abu Bakar minta doa khusus. Nah, masih ada hadiahnya. Apa doanya? Iya. Ahsan, tabarakallah fikum. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Sebagian kita merasa koyo mlebu surga. Abu Bakar dijamin masuk surga. Ada sebagian orang ya. Saya ini sudah haji Ustaz 27 kali Ustaz. Karena pembimbing haji ya. Antum kan ya. Umroh jangan ditanya. Insya Allah anak sudah siap untuk mati Ustaz. Loh, siap antum wes. Wes mari itu Sony. Bayangkan. Disuruh membuat pengakuan. Bukan pengakuan, iya saya salah. Bukan, saya banyak salahnya. Lalu dia mengatakan, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dengan pengampunan darimu ya Allah. Warhamni. Dan rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ahibati fillah. Salat kita belum tentu diterima. Selesai salat apa yang kita katakan? Astagfirullah. Minta ampun jamaah. Maka tolong yang perlu kita lakukan tadi. Melakukan evaluasi diri. Berapa kali antum istighfar setiap hari? Ada yang 1000. Ada yang 2000. Ada mungkin yang 5000. Ada yang 100. Tapi ingat, jangan fokus dengan jumlah tapi lupa dengan kualitas. Karena ada orang yang dengan adanya tasbih digital itu, astagfirullah, 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 astagfirullah. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Yang dilihat itu angkanya aja mah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh, oke guys. Astagfirullah. Loh, ini minta ampun jamaah. Bukan sekedar lisannya yang berucap. Tapi hatinya benar-benar memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana seorang sahabat Nabi menghitung Nabi alaihi salatu wasallam di satu majelis. Beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku,
Ampuni aku. Berikan taubatmu kepadaku ya Allah. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Itu sekali duduk 100 kali Nabi membaca itu. Bayangin. Antum coba lihat. Kalau antum sudah mengamalkan, evaluasi kualitasnya. Karena pada hari kiamat itu kelak ada dua hal. Ada penghitungan dan ada penimbangan. Penghitungan itu untuk jumlah, penimbangan itu untuk kualitas. Itu pelacur jamaah. Memberi minum seekor anjing. Dia bukan imam di masjid. Dia juga bukan orang yang biasa memakmurkan masjid. Dia pelacur. Tapi ternyata air yang dia berikan kepada anjing itu ketika ditimbang dapat mengampuni dosa-dosanya dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka tolong menuju kepada ampunan Allah. Ketika antum mau tidur, coba antum lihat berapa kali hari ini anak istighfar. Kalau mungkin antum menggunakan yang digital tadi, yang lebih utama pakai tangan ya. Tapi boleh pakai itu. Tapi tolong jangan ditampakkan ke orang-orang. Kalau bisa antum punya amalan tersembunyi, sembunyikan. Soalnya terkadang Anda melihat orang itu tasbih itu dipakai di mana? Sininya kemana-mana aja. Lagi ngobrol sama kawannya, wow. Belanja ke pasar mama, tetap dipakai loh. Antum begitu? Enggak. Ustaz, ana sudah istiqomah, naruh ini di sini Ustaz. Bukan istiqomah berzikir, istiqomah menaruh itu di sana. Sehingga sulit kalau dilepas. Kalau dilepas kayak ada yang kurang Ustaz. Maka innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Kemudian kata Allah wa jannatin arduha samawati wal ard, dan menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak. Orang baik jemaah. Fis sarra wad dharra. Dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah. Antum lihat, ada orang yang ketika di lampu merah, dia ngasih kepada pengemis. Dan ada orang yang tidak ngasih. Menurut antum mana yang baik? Yang memberi atau yang tidak memberi? Nah, jamaah. Iya, yang mana jamaah? Sebagian orang mungkin berpikir yang memberi yang baik. Boleh jadi kalau kondisi pengemisnya memang benar. Bukan orang yang sedang bekerja. Karena ada orang profesinya memang mengemis. Kalau ditanya apa pekerjaan Bapak? Mengemis. Saya memang pekerja, alhamdulillah, pekerja keras saya. Kena matahari, panas apa? Iya. Antum pikir dia nggak pekerja keras ya, mah? Pekerja keras saya. Muka saya ditaruh mana saya? Malu saya sebenarnya. Cuma gimana sudah lama saya kerja ini. jadi profesi. Padahal pemerintah sudah menulis di sana, jangan memberi. Jadi, boleh jadi orang itu orang baik, boleh jadi enggak. Ketika ada kotak amal di masjid, berjalan. Apakah semuanya ngasih? Enggak. Ada yang ngasih. Selalu dia ngasih. Dan ketika kita taruh kotak amal itu ke sebelah kita, kita tahu fulan ini tidak pernah sodako. Selalu yang namanya kotak amal itu lancar. Kalau lewat dia itu serut. Masya Allah. Tidak berhenti. Jangan suudzon.
Orang ini boleh jadi punya sodakoh yang antum tidak tahu. Boleh jadi sodakohnya dia di malam hari dia transfer ke masjid itu. Nggak perlu ada orang tahu. Boleh jadi dia punya anak-anak yang dia kasih beasiswa. Tapi ingat, disebutkan di sini selalu berinfak. Karena ada orang yang berinfaknya kalau punya uang saja. Tapi kalau uangnya masih sedikit ya dia malas berinfak. Ini orang Masya Allah. Dan itulah Rasul SAW. Beliau nggak punya apa-apa, diminta bajunya dikasih. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, perhitungan sodakoh persentasi. Persentase ya. Bukan jumlah nominalnya. Kadangkala di kota amal kita lihat, antum setiap Jumatan naruh 100.000. Yang di sebelah antum selalu 2.000. Lalu antum berpikir, nih orang ya Allah, kata dia. Nggak naik-naik sodakohnya. Tetap 2.000. Dan antum juga nggak naik-naik 100.000. Tapi kan lebih banyak Ustaz dari 2.000 itu. Boleh jadi 2.000 itu lebih baik dari 100 juta aja. 2.000 lebih baik dari 100 juta. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu jamaah, ya sekarang kira-kira 900 juta. Kalau 1 dirham itu ya kira-kira 9 juta. Bayangin ya sekarang. 9 juta mengalahkan 900 juta. Kok bisa? Nih orang hanya punya uang 18 juta. Dia punya 2 dirham. Kata Nabi SAW, dia hanya punya 2 dirham. Ketika dia sedekah 1 dirham, itu setengah hartanya. Sedangkan yang sedekah 100 dinar, dia punya uang banyak di rumahnya. Di gudangnya itu penuh sama dinar. Dia cuma ambil 1 genggam. Dia sedekahkan. Sisanya berapa? Maka Nabi SAW kalau bicara sedekah yang beliau tanya itu, berapa yang disisakan? Ketika Umar bin Khattab datang membawa sedekahnya, ditanya sama Rasul SAW, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Mithlu hadza, seperti ini. Berarti setengahnya yang dibawa. Setengahnya yang Umar sedekahkan. Datang Abu Bakar ditanya, "Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu?" Lebih baik dari ini, Allah dan Rasul yang aku tinggalkan. Full semuanya dibawa. Tapi ketika minta doa, disuruh doa, mengakui dosa-dosa. Baik, jadi sedekah. Antum lihat, usahakan antum juga punya sedekah persentase. Supaya ketika antum tambah kaya, sedekah antum tetap nggak berubah. Kalau antum biasa sedekah ana, sedekahnya Ustaz 10%. Ustaz. Pokoknya dapat rezeki, ana potong 10%. Oke. Antum punya uang 5 juta, sedekahnya 500. Punya uang 50 juta, sedekahnya 5 juta. Punya uang 50 miliar, sedekahnya 5 miliar. Banyak 5 miliar Ustaz. Enggak. Sama dengan 500.000 dulu. Sama persis. Sama. Ketika antum punya uang 1 triliun, sedekahnya berapa? 50. Oh. 100 ya. 100 M iya. 10%-nya 100 miliar. Mampu antum sedekah 100 miliar. Ya Allah. Itu dari 1 triliun kalau antum transfer 100 miliar langsung berkurang Ustaz. Langsung berkurang. Iya, tapi sama dengan 500.000 antum. Nggak beda. Insya Allah ketika antum, tapi ya manusia jemaah. Berat jemaah. Karena anak manusia juga, anak merasakan, ya Allah ya.
Berat. Kalau dulu kok nggak berat. Karena kita melihat kepada nominal, tidak melihat kepada yang disisakan. Tatkala untuk menoleh, oh tinggal 900 miliar, aman. Maka lihatlah kepada sisanya, jangan melihat kepada yang diberikan. Dan kemudian Allah sebutkan penghuni surga ini orang-orang yang bertakwa wal kadhimin al ghaidh. Dia adalah orang-orang yang suka menahan emosinya. Kalau antum suka marah, bahaya coba. Boleh jadi nggak masuk surga. Karena Allah sebutkan penghuni surga itu wal kadhimin al ghaidh. Bukan orang ini nggak marah. Allah menciptakan di diri kita syahwat. Ada kemauan untuk marah. Tapi orang ini kadhim, artinya menahan. Dia mau marah, dia tahan. Padahal dia bisa melampiaskan emosinya. Ini anak buah dia. Kalau kepada atasan sulitlah dia mau marah aja. Tapi kepada anak buah bisa kita marah. Bisa kita maki dia. Tapi orang ini memilih untuk menahan emosi. Ketika datang seorang sahabat minta wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la taghdab, kau jangan marah. Walakal jannah, masuk surga. Bayangin, jangan marah masuk surga. Maka tolong kalau antum masih pemarah, tapi ini karakter aneh Ustaz. Antum nggak mau berubah. Ibnul Qayyim ketika menyebutkan 4 pokok karakter yang buruk, 4. Beliau sebutkan yang pertama az-zulm, kezaliman, kejahilan, kemudian syahwat, yang keempat al-ghadab, amarah. Orang kalau marah itu elek jadi. Orang ganteng kalau marah, ya Allah. Sampai ada orang yang lihat orang ini dengan pakaiannya yang ya Allah, ya perlente, rambutnya kelimis, wajahnya tampan. Ketika marah, na'udzubillah. Toilet keluar dari mulutnya. Toilet keluar dari mulut orang ini. Ada sebagian yang kebun binatang keluar dari mulutnya. Ketika marah, dan malaikat mencatat antum ngomong apa. Maka tolong wal kadhimin al ghaidh. Kemudian wal afina 'anil nas. Ternyata orang ini bukan orang yang tidak disakiti orang. Dia tadi marah, ada yang memancing emosinya, tapi dia tahan diri. Kemudian dia memaafkan orang lain, jemaah. Memaafkan. Bicara maaf ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam. Contoh memaafkan. Bagaimana ketika beliau dilemparin batu di Taif berdarah-darah, dimaki oleh orang-orang Taif sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dikasih tawaran oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung itu kepada penduduk Taif atau kepada penduduk Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju, enggak, aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tolong antum jadi orang yang sering mendoakan orang lain. Antum dizolimin, antum disakiti. Ya tiada maaf buat dia, Ustaz. Ana tuntut sampai hari kiamat. Buat apa gitu, Syekh? Ketika antum memaafkan lebih baik. Dan Nabi SAW memaafkan penduduk Mekah setelah mereka membantai 70 sahabat ketika perang Uhud. Setelah mereka melakukan pemboikotan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim serta Bani Abdul Muttalib, ya, di Syi'ib Abi Thalib selama 3 tahun. Ketika Nabi berkuasa penaklukan kota Mekah, dikumpulkan semua orang yang kalau Nabi mau membunuh mereka semua, nggak salah Nabi SAW. Tapi Nabi memilih untuk memaafkan. Nabi Yusuf
Nih, kalau ada yang disakiti sama keluarganya. Nabi Yusuf, jamaah, dibuang sama keluarganya. Dijual sama mereka. Lalu ketika Nabi Yusuf ada di atas, kalau masih di bawah orang itu tidak balas, ya biar wajar lah dia memang tidak mampu untuk membalas. Tapi antum lihat ya, Nabi Yusuf itu ada di posisi di atas. Abang-abangnya ini datang minta-minta sama Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka tahu, Nabi Yusuf tanya, apakah kalian ingat dengan apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya? Mereka mengatakan, a'anta Yusuf, engkau Yusuf. Mereka minta maaf sama Nabi Yusuf. La tathriba alaikum liyawm. Nggak ada celaan buat kalian. Selesai sudah. Karena orang kalau menyimpan dendam, dia semakin cepat tua. Dan semakin banyak penyakit yang menimpa dia. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, lihat jemaah, supaya antum belajar menjadi penghuni surga. Kata Allah, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Ya, maafkan sudah. Ya sudah saya maafkan. Wastaghfir lahum. Mintakan ampunan dosa buat mereka. Ini mereka yang punya salah sama kita. Kita disuruh maafkan. Lalu kita suruh kata, ya Allah ampuni saudaraku fulan ya Allah. Bisa antum melakukan itu? Ya harus bisa kalau ingin jadi penghuni surga. Kemudian wasyawirhum fil amr. Ajak mereka musyawarah. Ya Allah, sudah bikin loro hati, disuruh maafkan, disuruh minta ampun, lalu suruh dekat sama dia. Musyawarah. Enggak Ustaz. Sebagian kita kan susah jemaah. Tolong kita ya introspeksi diri. Apakah kita termasuk orang-orang wal'afina 'anin nas yang suka memaafkan orang lain atau enggak? Abu Bakar Siddiq sempat tidak mau memaafkan. Abu Bakar manusia biasa. Ketika Mistoh ya, kerabatnya seorang muhajirin yang miskin. Mistoh ini dan kerabatnya Abu Bakar. Abu Bakar selalu memberikan santunan. Tahu-tahu Mistoh ini ikut-ikutan menyebarkan isu bahwa Aisyah berzina. Jamaah, jangan sampai antum itu terjebak dengan isu yang dikembangkan. Apapun. Ketika kita tahu nggak ada gunanya, udah jaga mulut. Bagaimana Mistoh ini ikut? Kenapa? Karena berita itu tersebar di masyarakat Madinah. Dan memang kebohongan itu kalau diulangi jamaah, kemudian diulangi, kalau sekarang ada medsos ya. Kalau dulu kan lewat omongan ya, orang ngomong, iya, Aisyah itu datang masuk kota Madinah bersama Sofwan bin Mu'attil. Berduaan dia. Pasti berzina ini. Ngomong lagi. Sebulan di Madinah, berita Aisyah berzina itu merajalela. Aisyah nggak tahu. Karena belum ada yang bikin status waktu itu jamaah. Jadi itulah, dulu kan orang kalau di rumah aja aman ya. Aman dari omongan orang. Kalau sekarang di rumah pun tidak aman. Karena di handphonenya dia bisa melihat apa saja. Akhirnya Aisyah itu disidang. Disidang karena isu. Bukti tidak ada. Tapi yang ada, Aisyah itu datang masuk ke kota Madinah bersama Sofwan. Boleh jadi di sana, padahal kita tahu persaksian untuk zina ini harus melihat. Harus melihat dengan kedua matanya
proses perzinahan itu. Dan 4 orang yang melihat. Nggak ada antum grebek. Umpamanya ada orang grebek orang di dalam di dalam hotel atau apa. Oh berzina. Mana berzina? Ini berduaan. Ya berduaan. Tapi antum melihat dia berzina. Yang ngapain dia di sana? Loh, antum ngelihat nggak dia berzina? Ya enggak, ya sudah. Ketika antum tidak melihat, antum akan dipecut 80 kali ketika mengatakan itu berzina. Sumama ini Mistah ikut itu jamaah. Aisyah di sidang. Di sidang sama Rasul SAW. Di situ ada Abu Bakar, ada ibundanya. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, kalau benar engkau melakukan ini, yang kau bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tidak melakukan, ya Allah akan membersihkan namamu. Aisyah yang awalnya nangis, diam Aisyah. Dia mengatakan, kalau aku mengatakan aku melakukan perbuatan itu, kalian akan percaya. Padahal aku tidak melakukan. Kenapa kok bisa percaya? Karena sudah jadi isu nasional. Di mana-mana rumah mengatakan Aisyah berzina. Kalian akan mengatakan kalau aku ngomong berzina, padahal aku tidak, kalian akan percaya. Dan kalau aku mengatakan tidak, kalian nggak percaya. Kalian nggak akan percaya. Sudah, aku tidak akan mengatakan kecuali seperti yang dikatakan oleh bapaknya Nabi Yusuf, Yakub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi aku akan mengadukan kepada Allah saja gitu loh. Urusan dia itu. Subhanallah, kemudian Allah kasih kebebasan atas Aisyah. Kebebasan dari tuduhan itu. Di surat An-Nur ya, bisa dibaca di ayat 11 bagaimana Allah membersihkan nama Aisyah sampai hari kiamat. Mistah akhirnya didera. Dihukum. Dan Abu Bakar bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Lalu Allah tegur ya. Falyafu wal yasfahu. Kata Allah, hendaklah mereka memaafkan dan tidak perlu memberikan hukuman. Sudah, dilupakan aja kesalahannya. Lalu Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Ketika ayat itu turun, Abu Bakar mengatakan, bala. Iya ya Allah, kami ingin diampuni oleh engkau ya Allah. Akhirnya Abu Bakar membayar kafarat atas sumpahnya. Dan dia mulai memberikan santunannya kepada Mistah. Bersumpah tidak akan mencabut santunan itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah sebutkan di ayat 135 ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ternyata orang bertakwa itu bukan orang yang enggak punya dosa. Tapi ketika berbuat dosa, baik dosa besar atau dosa kecil, dia akan ingat sama Allah, dia istighfar, dia mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Maka jangan menunda-nunda tobat. Dan setan itu jemaah, yang paling takut sama istighfar. Iblis tadi yang kita bicarakan di awal, dia berusaha untuk menyesatkan manusia, menggodain manusia. Nanti manusia itu istighfar. Dia sudah diampuni sama Allah. Disesatkan lagi, diampuni lagi sama Allah Azza wa Jalla. Lalu iblis berpikir untuk menciptakan suatu dosa yang orang itu tidak akan bertobat. Apa jemaah? Al-ahwa. Hawa. Kalau tadi dikatakan mungkin perbuatan bid'ah salah satunya. Itu termasuk yang orang nggak akan tobat. Kita tahu bid'ah itu bertingkat-tingkat ya. Ada bid'ah mukaffirah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Seperti bid'ah orang-orang yang mengatakan Allah bisa menyatu sama manusia.
Muslim, dia mengaku Muslim. Seperti kalau kita lihat ada bid'ahnya orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar. Bayangin jemaah. Abu Bakar kafir menurut mereka. Umar kafir. Utsman kafir. Semua sahabat itu masuk neraka. Kecuali beberapa orang saja. Kita lihat bagaimana iblis menciptakan sesuatu yang orang itu nggak tobat jemaah. Karena dia merasa lu benar. Kemudian ada bid'ah yang menyebabkan orang itu fasik saja tidak sampai kafir. Bid'ah itu juga ada yang berat, ada yang ringan, ada yang macam-macam lah. Tapi orang ketika melakukan yang seperti itu, dia merasa benar dan dia tidak akan istighfar. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Masih ada hadiah? Oh terakhir. Nah, buat akhwat. Oke, buat mama katanya. Mama kesian nggak dapat hadiah. Mama, fadhol. Yang ada di atas ini, siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang di belakang. Ada mic ternyata mereka. Tafadhol. Bismillah. Siapa? Abu Muljam. Bukan. Tapi ana perbaiki. Ibnu Muljam. Bukan Abu tapi Ibnu. Kalau Abu kan berarti bapaknya Muljam. Namanya dia Abdurrahman Ibnu Muljam. Namanya indah jamaah Abdurrahman. Hafal Al-Quran. Jangan dipikir Abdurrahman bin Muljam itu perampok. Dia itu guru ngaji. Ketika dia berada di kota Madinah, dia dekat sama Umar bin Khattab. Kemudian dikirim sama Umar ke Mesir. Dikirim ke tempatnya Amr bin As. Dan Umar berpesan, qaribu manzilahu minal masjid. Dekatkan tempat tinggal dia dari masjid. Supaya dia bisa ngajar Quran. Ternyata dia bunuh Ali. Dan tidak menyesal. Itu yang namanya ahwa. Itu namanya pikiran-pikiran tadi. Pikiran-pikiran baru dalam agama yang menyimpang dari Islam dan orang mengakui itu kebenaran. Abdurrahman itu ketika dihukum dibunuh, demi Allah dia nggak menyesal. Dia berharap masuk surga dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka hati-hati. Istighfar itu membuat orang diampuni. Tapi bagaimana tatkala iblis berhasil menciptakan sebuah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang dia tidak akan memohon ampunan. Ingat, kita yang sudah merasa taat ya sama Allah ya, hati-hati. Pahami agama ini sebagaimana difahami oleh para sahabat Nabi. Pahami agama ini sebagaimana dipahami oleh Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana mereka berpegang teguh dengan agama ini, ya berusaha untuk memahaminya. Jangan sampai kita akhirnya nggak minta ampun. Karena merasa yang kita lakukan adalah kebenaran ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah, beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Berhenti jemaah. Lalu yang terakhir, Allah menyebutkan tentang orang-orang ini, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka, orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang mendapatkan balasan. Apa balasan yang pertama? Ampunan dari Tuhan mereka. Baru wajannat. Jadi di muqaddimah disebutkan bersegeralah menuju keampunan dan ke surga. Di penutupnya disebutkan mereka akan mendapatkan ampunan dan mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ya, mereka kekal selamanya. Itu adalah balasan yang paling indah buat orang-orang yang beramal. Ingat, amalan itu hanya sebab.
Taib, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan jamaah. Anda melihat sudah terang yang padahal belum jam 6 jamaah. Tapi sudah terang benderang. Sebelum Anda tutup jamaah. Antum sudah kenalan nggak sama saudara-saudara antum? Sudah. Anda mau tanya ya. Yang pakai baju putih ini. Nah, antum kenal dengan yang kanan antum? Loh, lihat belum kenal jamaah. Coba kenalan dulu. Kenapa? Karena Allah mengharamkan neraka jemaah. Buat siapa? Beliau menyebutkan ya. Yang punya 4 kriteria. Jemaah, bukan cuma dia ya. Semuanya kenalan. Loh. Penghuni surga yang diharamkan masuk neraka kata Nabi SAW itu kullu hayinin. Orang yang tawadu, enggak sombong. Layinin, yang lembut sama orang lain. Qaribin, sahlin, dia mudah dalam muamalahnya. Qaribin minan nas, dekat sama manusia. Maka tolong antum kenalan dulu baru kita tutup. Tanya namanya, dari mana, dan apa profesinya. Mama juga. Loh, disuruh tetap enggak jemaah? Enggak Ustaz. Loh ayo jemaah. Bentar lagi anak tes antum ya. Sudah semuanya. Nah, yang pakai baju merah, siapa namanya yang di kanan? Dari mana? Pasuruan, apa profesinya? Loh ya, kenalan biar lebih dalam kenalnya. Ayo jemaah, nggak apa-apa jemaah. Boleh jadi yang sedang antum kenalan sama dia, dia masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan dia bisa memberikan syafaat kepada antum. Loh, karena kita mau masuk surga. Sudah semuanya. Ana mau tes lagi ya. Ya, yang pakai masker. Siapa namanya yang di kiri antum? Siapa? Dari mana? Apa profesinya? Loh, tanya. Belum lengkap pertanyaannya tuh. Gak masalah tanya profesi apa. Boleh jadi profesinya sama. Loh, sama antum sama ana. Antum jualan apa? Ana jualan genteng. Loh, ana jualan genteng juga, Masya Allah. Boleh jadi akhirnya jadi kawan akrab jamaah. Itu yang dapat ana sampaikan jamaah. Ana rasa gak ada tanya jawab ya. Karena ana ada kegiatan selanjutnya. Ana terima kasih kepada para panitia. Dan para takmir masjid. Dan para jamaah yang mau hadir. Karena sekarang subuhnya sangat pagi sekali. Dan ana lihat sebagian nggak ada yang tidur insya Allah jamaah ya. Nggak ada yang tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau sholat dulu? Ya kita. Sholat dulu. Sholat dulu.